kabar? Pasti dalam keadaan sehat-sehat aja bukan? Nah, di sini kita bakalan bahas tentang Jember Fishing Tourism atau JFT yang keempat. Sebelumnya perkenalkan, aku Afri Situmorang dan di sini kita sedang bersama Bapak Ketua STMJ dan Panitia JFT. Boleh diperkenalkan dirinya? Ya, halo. Perkenalkan, saya lebih akrab disebut atau dipanggil Kung Daniel. Jadi di kalangan sahabat-sahabat atau saudara-saudara pemancing itu, rekan-rekan angler memanggil saya dengan sebutan Kung Daniel Jember. Artinya di belakang nama itu ada Jembernya. Berarti menunjukkan orang asli Jember. Oh, Kung Itu. Daniel. Terus Bapak yang ini panitia JFT. Halo, nama saya Didin Nazarudin, biasanya dipanggil Didin, Om Didin ya. Di sini saya sebagai panitia event JFT Jember Fishing Tourism keempat ini. Oke, Terima kasih. Kung Daniel dan Om Didin. Ya. Kalau boleh nih tanya-tanya, sebenarnya STMJ itu apa sih? STMJ ya. Bicara tentang STMJ itu merupakan satu organisasi. Jadi satu organisasi yang semulanya itu kumpulan dari sahabat-sahabat Akung yang senang banget mancing gitu. Senang banget mancing artinya kami ini terbiasa mengisi waktu luang kami itu dengan pergi ke laut, pergi ke sungai, kemudian ya pokoknya yang berkaitan dengan fishing, dengan mancing gitu ya. Sehingga ada keinginan dari Akung, juga keinginan dari teman-teman semua pada saat itu untuk membentuk satu wadah sehingga bisa terorganisir dengan baik gitu ya. Karena kalau satu kumpulan tidak terorganisir itu tidak akan membuahkan satu yang baik gitu. Artinya individu nanti yang berjalan tidak bisa menyatukan persepsi, tidak bisa menyatukan pendapat, tidak bisa berkembang secara bersama-sama lah. Disinilah awal mulanya sehingga ada inisiatif untuk membentuk satu organisasi ya. Kumpulan dari rekan-rekan pemancing ini dengan mengambil nama waktu itu yang identik dengan istilah apa gitu yang paling mudah diingat gitu. Nah, sedangkan di Jember ini kan ketika musim hujan itu cuacanya dingin banget, kemudian musim panas apalagi tambah dingin banget di Jember ini karena kita ini Kabupaten Jember ini dikelilingi oleh kawasan pegunungan gitu ya. Yang mana sampai ke tepi lautnya di batas selatan Kabupaten Jember ini sepanjang garis pantainya itu pegunungan semua gitu ya. Sehingga nama dari STMJ ini diambil dari bentuk minuman yang bisa menghangatkan badan, yang juga bisa menyehatkan gitu. Sehingga disitulah kemudian ada istilah STMJ yang konotasinya identik dengan minuman yang kepanjangannya susu, telur, madu, dan jahe. Di situ. Sehingga seringkali juga ketika Kung ini jalan-jalan dengan membawa jersey ini, kemudian dengan rekan-rekan di daerah atau di kumpulan masyarakat tempat Kung berjalan menggunakan jersey ini, susu, telur, madu, jahe gitu. Jadi ya sedikit enak juga itu ya sebutan itu. Sedangkan STMJ sendiri hasil daripada kesepakatan teman-teman pada saat itu memiliki julukan atau memiliki istilah itu dengan sebutan sedulur tiang mancing Jember gitu. Artinya ini merupakan kumpulan dari berbagai macam teknik mancing, pemancing ya. Arti memancing itu kan ya Kung sebutkan tadi, ada yang sukanya di kali, sungai ya, ada yang sukanya di empang atau di kolam, ada yang sukanya di laut gitu ya. Tapi nggak ada yang mancing kerusuhan. Berarti ini berawal dari hobi dong ya? Betul Mbak, jadi kita itu semula berkumpul karena memiliki satu hobi yang sama, gitu ya.
Jadi bicara tentang hobi, kenapa Kung lebih sepakat dengan istilah sedulur tiang mancing Jember itu, karena di Jember sendiri sangat banyak komunitas, sangat banyak perkumpulan ya atau organisasi pemancing itu hanya satunya khusus pemancing kolam gitu ya, satunya khusus pemancing laut, satunya khusus pemancing sungai gitu. Mereka bentuk komunitas-komunitas sehingga disinilah inisiatif itu juga timbul gitu. Apa nggak bisa kita mempersatukan seluruh pemancing-pemancing di Kabupaten Jember ini khususnya ya untuk bergabung dalam satu bentuk wadah ya, satu bentuk wadah, kemudian yang terorganisir dengan baik sehingga bisa memberdayakan potensi-potensi yang ada di masing-masing person atau masing-masing kalau istilahnya kalau udah organisasi anggota gitu ya, bukan masing-masing person yang memiliki keahlian atau kebiasaan teknik mancing yang berbeda-beda ini gitu sehingga tidak ada kesenjangan di dalamnya. Karena mancing itu ada beberapa teknik yang Kung pahami ya. Jadi mulai teknik tradisional ya, teknisnya itu tradisional, teknik ya. Teknik tradisional, kemudian ada yang pro gitu ya. Artinya pro ini bisa diklasifikasikan dari tekniknya. Contoh nih ada istilahnya jigging, ada istilah popping, ada istilah casting gitu. Kemudian dalam perkembangannya sekarang itu malah lebih banyak lagi. Ada UL, ada UL ekstrim dan sebagainya lah di situ. Ini bicara tentang STMJ aja. Awalnya di situ. Jadi dari berbagai kumpulan teman-teman yang memiliki hobi yang sama, walaupun tekniknya berbeda gitu ya, sehingga muncullah inisiatif tadi yang Kung sebutkan di awal tadi untuk bersatu, untuk bisa berkarya, membangun dan sebagainya. Jadi organisasi ini yang kita bentuk dalam pada STMJ ini tidak hanya bergerak di bidang mancing, itu. Oh, menarik banget ya latar belakang terbentuknya STMJ. Iya. Nah, ini kan sebelumnya udah diselenggarakan nih GFT yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kalau boleh tahu GFT yang keempat ini kapan diadakan dan bagaimana? Om Didin, Oke. silahkan dijawab panitia ini bagiannya. Untuk JFT yang keempat ini akan diadakan tepatnya pada tanggal 12 dan 13 November 2022 yang bertempat di Pantai Papuma, Jember. Nah, terus tujuan diadakannya GFT yang keempat ini buat apa? Tujuannya kita hidupkan kembali dunia pemancingan karena selama ini terakhir event itu diadakan tahun 2019. 19. Jadi kita mengadakan JFT ini sudah keempat kali. JFT pertama itu 2017, JFT kedua 2018 dan JFT yang ketiga ini tahun 2019. Sekarang JFT keempat. Karena ada pandemi, di masa pandemi tahun 2019, maka tercancel selama 3 tahun ya. Nah, terus kan dari event-event GFT yang pertama, kedua, dan ketiga yang sebelum-sebelumnya itu, kira-kira potensi perolehan ikan-ikan di event itu sebelumnya bagaimana? Perolehan ikan-ikan waktu dalam lomba-lomba itu? Potensi di pantai selatan ini memang sangat menarik. Ikannya terutama yang besar-besar. Seperti tahun-tahun kemarin yang menjadi juara itu, dia juaranya itu mendapatkan ikan GT, namanya Giant Trevally gitu ya. Ada yang dapat ikan tenggiri, bermacam-macam lah. Dan mungkin yang lebih spesifik
Kongi ini ahlinya ahlinya dijelasin mancing dong. Oke, ya. jadi begini, bahari ya, bahari laut. Bahari bicara masalah laut. Jember ini sangat luas, gitu. Wilayah kelautan lautnya sangat luas. Kemudian Jember ini berpotensi sekali terhadap berkembang biaknya untuk ikan-ikan karang. Karena terumbu karang di Jember ini, luar biasa. Tidak bisa saya bicarakan dengan kata-kata kayaknya. Karena hampir setiap momen, setiap musim, kita mesti yang namanya menaikkan ikan, itu pasti di atas 10 kilo, di atas 17 kilo lah gitu. Pasti banyak. Nah, itu setiap musim. Jadi hampir sepanjang musim kita kayaknya di Jember nggak pernah habis musim gitu loh. Nah, ini membuktikan bahwa di Jember ini potensi untuk potensi untuk berkembang biak daripada ikan-ikan karang itu sangat luar biasa gitu. Dan ini menunjukkan bahwa ekosistem laut nih utamanya yang ada di Kabupaten Jember ini masih istimewa, masih utuh gitu ya. Masih terjaga. Masih terjaga gitu karena ya otomatis kan karena dilakukan sering kalinya dilakukan motivasi baik itu juga perbaikan terumbu karang ya oleh petugas-petugas dari perikanan, juga tingkat kesadaran masyarakat warga nelayan sendiri yang sangat luar biasa di situ gitu. Walaupun jumlah nelayan sangat luar biasa ini di Kabupaten Jember, tetapi untuk potensi ikan sangat luar biasa. Jadi artinya kalau untuk 3 event kita kemarin itu juaranya di atas 15 kilo semua. Gitu ya, dari 1, 2, 3 gitu ya. Nah, kebetulan untuk potensi ikan di bulan event kita, bulan 11 ini pas lagi musim-musimnya Babon City, Babon Giant Travel juga lagi rame-ramenya tenggiri, ikan tenggiri gitu. Tenggiri ini hampir setiap event kita mesti naik podium gitu, naik podium. Tuh, big size gitu. Nah, sedangkan kalau dari nilai konsumsi luar biasa buat nelayan itu tenggirinya gitu. Nah, ini kan juga termasuk salah satu pembuktian bahwa wisata bahari ataupun laut di wilayah Kabupaten Jember ini masih terjaga ekosistemnya. Karena tidak mungkin ada predator kalau tidak ada umpan-umpan atau ikan-ikan kecil yang ada di situ, di sekitar perairan situ gitu. Nah, itulah Mbak sedikit gambaran ya tentang potensi yang ada di Kabupaten Jember yang berkaitan dengan lautnya, dengan potensi lautnya gitu. Nah, utamanya khusus buat pemancing nih, ceritanya khusus buat pemancing. Masih itu ya. Iya. Terus ini kalau untuk hadiah lomba ini kira-kira perkiraan hadiahnya itu seperti apa dan berapa? Pak Panitia lagi nih. Alhamdulillah untuk tahun ini surprise hadiahnya sangat menarik sekali. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, JFT pertama itu saya ingat waktu 2017 ya, itu sekitar hadiah total itu 28.500.000. Terus JFT kedua menjadi 32.500. Dan JFT ketiga itu tahun 2019 terakhir ya, itu 38.500.000. Nah, sedangkan untuk tahun ini sangat menarik dan menjanjikan sekali. Itu hadiah total 100 juta. Wow, Itu hadiah pertama, juara pertama itu didapatkan 45 juta. Sedangkan hadiah kedua 25 juta. Terus hadiah ketiga 16 juta rupiah. Dan sedangkan di samping hadiah berupa fresh money, itu banyak yang didapatkan door prize yang menarik. Kenapa gitu? Karena dengan berkembangnya sekarang semuanya meningkat, jadi hadiahnya besar, door prize-nya juga banyak.
Nah, setiap peserta itu dapat piranti-piranti seperti dari PE, dari Falcon, itu yang Itu perangkat merek Falcon ya ya, Ini ya. terbaru itu. Itu Terbaru. terbaru PE-nya nano kristal itu bikin Nanokristal itu istimewa sepanjang itu. 200 meter Per orang tuh per dapat orang. Itu 200 meter. kurang lebih harga di luar itu 340.000. Sedangkan dapat lagi hook ya, Bung ya. Hook. Nanti ada tambahan hook. Ada tambahan hook, ada tambahan apa lagi itu kan, piranti-piranti seperti banyak lah yang didapatkan tiap peserta. Dilihat dari besarnya hadiah event kali ini, kayaknya GFT yang keempat ini bakalan Sangat-sangat lebih luar biasa dari event sebelumnya. Pastinya lah luar biasa, pasti lebih luar Nah, biasa. terus untuk kuota peserta di GFT yang keempat ini kira-kira berapa peserta? untuk kuota kita meminimalkan ya sekitar 200 tim. Per timnya itu sebanyak 4 orang, jadi kurang lebih 800. Saya tangkap dan saya sangat optimis sekali untuk event tahun ini, GFT keempat ini sangat luar biasa peminat-peminatnya dan penggemar-penggemar para penggelar. Karena apa? Mereka itu sudah 3 tahun vakum. Jadi teman-teman para angler se-Nusantara, se-Indonesia ya, itu sangat mendambakan sekali ya, Kang ya. Betul. Itu Jadi dibuktikan tuh, Om Didin ya. event yang sangat ditunggu-tunggu sekali. Ya alhamdulillah sampai sekarang kuota kita kurang lebih hampirlah 50%. Nah, Jadi Itu baru berapa bulan kita buka pendaftaran awal ya? 1 bulan. 1 bulan ya. sekali Alhamdullah. ya. Iya, buru-buru. Ya mungkin memang gini Mbak, jadi awal tahun kemarin nih begitu ada pemberitahuan dari pemerintah bahwa kita sudah tidak ada lockdown tapi tetap melakukan prokes, kemudian ada himbauan lagi bahwa kita sudah boleh bebas di wilayah umum gitu ya untuk bertatap muka dan sebagainya, tidak seperti di awal pandemi itu kan kita harus ini itu sehingga harus saling menjaga, antar saudara pun harus menjaga pada saat itu ya. Banyak. Itu saya merasakan kacau sekali pada saat itu. Iya. Tapi alhamdulillah lah pemerintah sudah memiliki keputusan yang tepat saya kira, karena dengan terbukanya ini akan menjadikan satu bentuk peningkatan perekonomian bagi rakyat Indonesia secara umum gitu. Dan juga di event ini nih akan banyak potensi-potensi yang ada gitu yang bisa kita kolaborasikan dengan kegiatan ini gitu ya, karena event kita ini tidak hanya sekedar mengumpulkan rekan-rekan angler, tidak sekedar mengumpulkan teman-teman pemancing saja gitu, tetapi juga mengapresiasi dari potensi-potensi wilayah yang ada. Salah satu contoh, setiap kita mengadakan event, kita selalu membuka gerai-gerai untuk UMKM. Nih salah satunya nih pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir gitu. Iya. Jadi contohnya kita bisa mengangkat produk-produk lokal untuk kita perkenalkan pada rekan-rekan pemancing yang datangnya dari luar kota. Nih, banyak yang dari luar kota, masalahnya tamu-tamu kita ya. Bahkan Banyak dari luar kota gitu ya. Makanya kenapa tadi yang Om Didin sampaikan bahwa tahun ini merupakan tahun yang luar biasa. Kenapa kita sampai mengadakan event GFT keempat nih? Karena yang mendasari itu tadi, yang pertama adalah banyaknya komunikasi dengan teman-teman yang pernah ikut di event kita, juga teman-teman baru yang ingin ikut di event GFT ini, gitu. Gitu, ayo panitia kapan dibuka, ayo panitia kapan, ayo kapan lagi ada di Papuma, seperti itu. Itu utamanya di situ. Kemudian yang paling utama lagi, itu yang utama ya, yang paling utama bahwasanya dalam penyelenggaraan event ini kita ini membuka ajang silaturahim Ya, antar angler se-Indonesia, se-Nusantara, itu intinya. Iya. Jadi mohon maaf bahwasanya kami ini kalau panitia ini identiknya begini loh ya, oh dengan pendaftaran, dengan sponsor dan sebagainya, ke duitnya gitu, banyak uangnya, istilahnya seperti itu. Tapi
mereka tidak berhitung bahwasanya apa yang kita berikan kepada peserta sebagai fasilitas, apa yang kita berikan pada peserta sebagai hadiah dan sebagainya, itu bisa dihitung dong. Gitu lah istilahnya ya. Bahwa kita murni. Jadi semua kita berusaha, panitia ini sudah sepakat berusaha untuk memberikan segala sesuatu yang terbaik buat rekan-rekan angler gitu. Sehingga mereka datang ke Jember tidak kecewa. Oh berarti kita tidak dimanfaatkan oleh panitia STMJ nih. Kita datang ke Jember betul-betul dilayani dengan baik. Kita datang ke Jember ini ngikutin event ini betul-betul eventnya ini ditangani secara profesional. Semacam itu. Nah, ini kan peserta yang udah daftarnya itu udah 50%. Untuk harga pendaftaran dan benefit yang didapatkan itu kira-kira seperti apa? Oke. Om Didin. Iya. Selaku panitia ya. Untuk biaya pendaftaran sekarang itu per timnya 2.600.000. Jadi per orangnya itu 650. Jadi satu tim itu maksimal 4 orang. Untuk hadiah yang didapatkan itu juara satu ya, itu dapat 20 juta. Nah, kita akan gandeng dengan sponsorship ya, seperti Falcon. Apabila tiap-tiap masing peserta yang menjadi juara memakai PE yang bermerek Falcon tersebut, maka untuk juara satu nih Om ya? Iya betul. Untuk juara satu ya. nih. Jadi Falcon itu memberi fresh money tambahan sebesar 25 juta. Jadi totalnya dari panitia 20, dari sponsor 25. Ada lagi tuh Om? 45 juta. Terus Ada lagi ya? Iya betul, ada untuk juara satunya ada lagi tambahan nih. tuh. Ada lagi kalau si juara tersebut memakai hook yang dari merek Hasamu, maka dari Hasamu dapat ada tambahan lagi 2 tuh. juta. Oh, kurang keren gimana itu ya kan? Jadi totalnya berapa tuh untuk hadiah pertama Om? 47 juta. 47. Bagus lah. Sangat menarik sekali. Ayo rebutan juara satu. Cukup besar sekali ya. Nah, berhubung karena pendaftarannya udah 50%, kan sisa sedikit lagi nih. Ayo dong buruan daftar, keburu kuotanya habis. Oh iya, untuk akhir pendaftaran ini sampai kapan? Kita batasi akhir pendaftaran itu tanggal 13 Oktober. Tapi kita agak janji ya Mbak, karena untuk satu bulan ini dari bulan Juli sampai Agustus pada saat ini sudah 50% kan. Nanti takutnya 50% kuotanya nggak sampai betul, sudah terpenuhi betul. sebelum akhir pendaftaran. Jadi untuk teman-teman para angler se-Nusantara, marilah kita segera untuk mendaftarkan diri pada kami sebelum kuota kami terbatas. Ya memang karena apa? Karena kuota ini ditetapkan berhubungan dengan kapasitas ya mungkin ya, mungkin kita maksimal kenyamanan lah Om. Jadi artinya kan kita buat peserta itu nyaman gitu loh. Artinya dengan batasan daripada kuota yang kita sediakan, panitia sediakan itu lebih maksimal untuk menservis ya, agar kita itu bisa memaksimalkan kenyamanan daripada rekan-rekan yang datang dari luar kota. Itu istilahnya kita nggak serakah lah. Mungkin kuota bisa 300 dan 400 bisa sih, cuman kan ya nantinya takut nggak maksimal untuk jadi untuk closing itu tadi yang disebutkan Om Didin tanggal 13 Oktober ya, itu closing juga artinya kita sudah tidak terima lagi jadi kita sudah cut off ya. Berarti sebelum tanggal 13 kalau misalnya kuotanya udah terpenuhi kita tutup. Nah, begitu teman-teman seputaran tentang GFT yang keempat ini. Berhubung kuotanya hampir terpenuhi, nunggu apa lagi? Mari ayo daftar. Jangan cuma wawasannya doang yang ditambahkan, pengalamannya juga harus. Jadi siap tanding ya. Ada salam kan ini? Salam apa? Salam Bahari Lestari dari STMJ. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di GFT yang keempat. Bye-bye. Bye.